Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bosor Ramdan selaku moderator dari kelompok 4 akan memimpin presentasi dari kelompok ini yang mengenai fonologi dari mata kuliah pengantar linguistik. Adapun anggota dari kelompok ini sebagai berikut. Yang pertama, Rizka Nurfia. Kedua, Rasmi Hidayatullah. Yang ketiga, Nur Alifda Putri Hilal. Yang keempat, Andi Putri. Yang kelima, Nadia. Yang keenam, Nur Fatimah. Yang ketujuh, Fitri Fahresi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Pengertian fonologi. Fonologi adalah subdisiplin ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara umum, baik bunyi bahasa yang memiliki arti, yaitu fonetik, maupun tidak, yaitu fonemik. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua. Yang kedua, aliran-aliran dalam fonologi. Yang pertama, aliran Kazan, mengartikan fonem selaku satuan fonetik yang tidak bisa dibagi dan tidak sama seperti antropofonik, atau ialah khas dari setiap personal. Tokoh utama dari aliran ini yakni Baudoin de Courtenay tahun 1895. Ia berpendapat bahwa bunyi apapun yang apabila secara fonetis berbeda disebut sebagai alternan. Yang kedua, Ferdinand de Saussure. Dalam buku Cours de Linguistique Générale, kuliah linguistik umum, Ferdinand de Saussure mendefinisikan fonologi sebagai studi tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Dari definisi tersebut, tercermin bahwa bunyi bahasa yang dimaksud olehnya hanyalah unsur-unsur yang terdengar berbeda oleh telinga dan yang mampu menghasilkan satuan-satuan akustik yang tidak terbatas dalam rangkaian ujaran. Yang ketiga, aliran Praha. Kelahiran fonologi ditandai dengan Proposition 22 atau usulan 22 yang diajukan oleh R. Jacobson, S. Karczewski, dan N. Trubetskoy pada Kongres Internasional pertama para linguis di La Haye, April tahun 1928. Pada tahun 1932, Jacobson mendefinisikan fonem sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain, sebagai cara untuk membedakan makna kata. Yang keempat, aliran Amerika. Tokoh aliran ini adalah Edward Sapir tahun 1925, seorang etnolog dan linguis yang terutama meneliti bahasa-bahasa Indian Amerika. Menurutnya, sistem fonologi bersifat fungsional. Kiprah Sapir diteruskan oleh penerusnya dari Yale, Leonard Bloomfield, yang karyanya Language menjadikan diri bapak linguistik Amerika selama 25 tahun. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya nomor 5, Daniel Jones dan aliran fonetik Inggris. Pada 1919 dalam Colloquium Signalis Reader yang diterbitkan bersama H. S. Parare, Jones memberikan definisi fonem yang berisi distribusional. Jones menggambarkan fonem sebagai realitas mental. Maksudnya, dalam studi tentang sifat alamiah fonem, kita juga dapat menggunakan baik intuisi, rasa bahagia, maupun cara-cara lain yang bersifat psikologis. Yang keenam, Roman Jacobson. Roman Jacobson lahir di Moskow pada 1896 dan meninggal di Amerika Serikat pada 1982. Karyanya yang terpenting, Remarques sur l'évolution phonologique du Russe, beberapa catatan evolusi fonologi bahasa Rusia, berhasil memicu studi-studi fonologi yang dikonsentrasikan pada bidang-bidang tertentu. Kedudukan fonologi dalam cabang linguistik, yaitu pertama, morfologi. Bidang morfologi yang dikonsentrasi analisisnya pada tatanan struktur internal kata, mulai dari perilaku kata, proses pembentukan kata, sampai dengan nosi yang timbul akibat pembentukan kata, sering memanfaatkan hasil studi fonologi. Yang kedua, sintaksis.
bidang sintaksis yang berkonsentrasi pada tataran kalimat ketika berhadap dengan kalimat kamu berdiri. Yang ketiga, leksikologi. Bidang leksikologi juga leksokografi yang berkonsentrasi pada persoalan perbendaharaan kata suatu bahasa, baik dalam rangka penyusunan kamus maupun tidak, sering memanfaatkan hasil kajian fonologi. Yang keempat, linguistik terapan. Begitu juga pada bidang linguistik terapan, pengajaran bahasa, khususnya pengajaran bahasa kedua dan pengajaran bahasa asing yang bertujuan keterampilan berbahasa lisan, harus melatihkan cara-cara pengucapan bunyi-bunyi bahasa target kepada pembelajaran atau the learner. Yang terakhir ada semantik. Bidang semantik yang berkonsentrasi pada persoalan makna kata pun memanfaatkan hasil telah fonologi. Misalnya dalam pengucapan sebuah kata dapat divariasikan dan tidak. Selanjutnya dibawakan oleh pemateri keempat. Selanjutnya materi fonetik. Fonetik yaitu cabang kajian yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Alat ucap yang ada di fonetik yaitu paru-paru. Fungsi pokok paru-paru adalah untuk pernapasan. Yang kedua ada pangkal tenggorokan atau laring. Rongga pada ujung pipa pernapasan dan terdiri atas 4 komponen, yaitu tulang rawan krikoid, 2 tulang rawan arytenoid, sepasang pita suara, dan tulang rawan tiroid. Selanjutnya langit-langit lunak atau velum menghasilkan bunyi yang disebut bunyi velar. Selanjutnya, langit-langit keras menghasilkan bunyi yang disebut palatal. Selanjutnya ada gusi menghasilkan bunyi yang disebut alveolar, dan gigi menghasilkan bunyi yang disebut dental, bibir menghasilkan bunyi labiodental, dan terakhir yaitu lidah. Selanjutnya dibawakan oleh pemateri kelima. Klasifikasi bunyi bahasa. Bunyi-bunyi bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan hambatannya, penyertaan udara pada rongga hidung, ketegangan arus udara, lama bunyi diucapkan, jumlah bunyi yang diruntut, derajat kenyaringan, dan berdasarkan keluar masuknya udara. Vokal merupakan bunyi yang tidak mendapat hambatan pada alat bicara. Konsonan dibentuk dengan cara menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Semivokal ialah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan. Selanjutnya, vokoid. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan melibatkan pita-pita suara tanpa penyempitan dan penutupan apapun dan di tempat artikulasi manapun. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, dan O. Vokal merupakan bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Selanjutnya adalah kontoid. Pelafalan konsonan didasarkan atas 3 faktor yang terlibat, yaitu yang pertama, keadaan pita suara, yang kedua, sentuhan atau pendekatan dari berbagai alat ucap, dan yang ketiga, alat ucap itu bersentuhan atau berdekatan. Konsep dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan 3 faktor, yaitu yang pertama keadaan pita suara, yang kedua daerah artikulasi, yang ketiga secara artikulasinya. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambat udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan dalam artikulator. Terdapat pula istilah huruf konsonan, yaitu huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal, membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Huruf konsonan terdiri atas B, C, D, F, G, H,
JKLMN, PQRS, WXY, dan Z. Selanjutnya dibawakan oleh pemateri ke-6. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya atas nama Fatima akan membawakan materi selanjutnya, yaitu fonemik. Fonemik yaitu kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. FAR 2007 mengatakan bahwa fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Selanjutnya, pengertian fonemisasi. Fonemisasi adalah salah satu prosedur atau cara menemukan fonem suatu bahasa. Penemuan fonem suatu bahasa itu didasarkan pada kata-kata yang secara fonetis akurat. Salah satu prosedur fonemisasi adalah pasangan minimal atau minimal pairs. Berikutnya adalah bunyi bahasa. Struktur bunyi bahasa. Pada waktu melafalkan diftong, posisi lidah bunyi yang satu dengan yang lain saling berbeda menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta langit-langitnya. Diftong dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu diftong naik, diftong turun, dan diftong memusat. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya dibawakan oleh pemateri terakhir. Perubahan fonem. Perubahan fonem dapat menyebabkan terjadinya perubahan identitas fonem dan bisa juga tidak mengubah identitas fonem. Yang pertama, asimilasi progresif, yakni asimilasi yang terjadi bila fonem yang merasimilasi terletak di belakang fonem yang menyebabkan asimilasi dari bunyi yang tidak sama menjadi sama. Yang kedua, asimilasi regresif, yakni asimilasi yang terjadi pada fonem yang berasimilasi terletak di depan fonem yang menyebabkan asimilasi. Yang ketiga, asimilasi resiprokal, yaitu asimilasi yang terjadi antar dua fonem dalam antar kata yang berubah menjadi satu morfem baru. Desimilasi. Desimilasi adalah kebalikan dari asimilasi. Fonem-fonem yang sama berubah menjadi tidak sama karena bunyi-bunyi yang sama ini saling berdekatan. Hilangnya fonem mencakup 3 macam, yaitu pada awal kata disebut afaresis, di tengah kata disebut sinkop, dan di akhir kata disebut apokop. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum